pada cover buku ini tertulis kata novel. Tapi menurut saya pribadi, ini kayaknya bukan novel gitu loh. Ini lebih ke semacam sketsa, kumpulan tulisan-tulisan mengenai suatu topik yang sama. Kuli kontrak pada zaman kolonialisme Belanda. Dan selayaknya sebuah sketsa, sangat berwarna. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Berjuta-juta dari Delhi, satu hikayat kuli kontrak karya Emil W. Aulia. Jadi ini dimulai dari sebuah kampung ya, di sebuah kampung di pedalaman Jawa gitu. Jadi di situ ada orang datang, terus dia ngumpulin orang gitu di sebuah kedai, terus dia cerita. Jadi di situ dia kayak sombong banget, terus duitnya banyak, terus udah gitu dia traktir semua orang gitu. Kan orang-orang di situ petani semua ya, namanya petani, apalagi masa kolonial, masa sekarang aja petani masih susah gitu. Dia itu, mereka tuh pada nanya-nanya gitu, kamu tuh dari mana? Dia bilang gitu, wah saya itu udah nggak kerja sekarang, dulu saya kerja di perkebunan milik Belanda, dia bilang gitu. Oh, gimana tuh kerja di perkebunan milik Belanda? Jadi gini kata dia, kamu daftar, terus kemudian nanti kita akan dibawa ke suatu tempat namanya Delhi. Nah di Delhi itu ada perkebunannya itu milik Belanda. Dia itu nanam pohon uang. Lah kan semua orang bingung ya, kok nanamnya pohon uang? Iya, jadi daunnya itu uang katanya. Dan pohonnya itu lebat. Jadi tugas kamu tuh cuma merawat pohonan aja di situ. Dan kalau misalnya daun-daunnya itu jatuh, kan daun-daunnya itu uang kan ya. Nah kalau daun-daunnya jatuh, boleh kamu ambil gitu kan. Terus udah gitu orang-orang, wah asik banget kerja di situ, mau dong kan pada gitu semua. Akhirnya dia bilang gini, oke kalau mau ya udah ikut saya aja gitu. Nanti daftar aja deh ke siapa ini, kepala dusun. Kepala dusunnya akhirnya dihubungin, terus dia bilang, dia cerita dong, kepala dusunnya juga tertarik dong. Dia bilang, siapa yang boleh ikut? Ya yang kuat kerja, kalau bisa sih yang masih muda kata dia gitu. Paling juga beberapa tahun sudah itu kamu bisa pulang, kamu punya modal banyak, kamu udah gak usah kerja lagi seumur hidup kamu katanya gitu kan. Akhirnya ya udah orang-orang pada tertarik. Ada laki-laki yang meninggalkan istri sama anaknya, ada yang belum nikah ya pergi aja. Terus kemudian ada yang suami istri gitu kan, dua-duanya pergi, anaknya dititipin lah ke rumah keluarganya. Mereka daftar, setelah daftar mereka dibawalah ke kota ya, mungkin ke Batavia lah gitu. Nah setelah sampai di kota, mereka tuh kayak dicek gitu, diperiksa kesehatan segala macam, terus udah gitu dikasih uang. Nah kan mereka tambah seneng dong, belum apa-apa aja udah dikasih uang nih. Terus udah gitu mereka akhirnya disuruh naik kapal, tapi dikasih waktu sih, misalnya besok naik kapal gitu. Jadi hari itu mereka ada yang ya udahlah gitu, kita simpen aja uangnya gitu. Ada yang langsung beli baju kan, karena kan nggak punya baju, bajunya nggak layak buat di sono, beli baju baru gitu. Ada yang beli perbekalan dan segala macam. Masuklah mereka ke kapal. Nah yang anehnya adalah orang-orang itu ternyata nggak semuanya daftar gitu. Ada orang yang ditipu gitu. Jadi dia bilang dia lagi jalan, terus tiba-tiba ada orang nanya jalan ke sini itu kemana ya? Pas dia tunjukin jalannya, terus kemudian orang itu langsung bawa aja tuh. Jadi orang yang nunjukin jalan itu langsung dibawa masuk ke gerobak, terus dia tiba-tiba didata gitu kan, didaftar, kemudian dikasih duit gitu. Saya juga nggak tahu ini di mana gitu kan. Ada yang dijual sama keluarganya gitu. Jadi mungkin dia tuh biasanya kalau perempuan tapi dia nggak punya anak, suaminya meninggal, nah kan dia jadi tanggungan dari keluarga suami kan. Nah keluarga suami itu sering memperlakukannya tidak baik. Akhirnya dia dijual aja sama keluarga suaminya, ditaruh di situ. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini, duitnya diambil sama keluarga suaminya, terus dia ya ikut aja gitu. Tapi begitu kapal mulai jalan gitu, pas kapalnya mulai jalan, itu mulai kelihatan apa yang terjadi gitu. Orang-orang awak-awak kapal yang tadinya sopan sama mereka tiba-tiba berubah gitu. Mereka mulai menyerang orang-orang yang benar-benar nggak punya perlindungan lah di situ gitu. Misalnya contohnya ada perempuan muda datang sendiri, nah itu bisa kena. Atau ada laki-laki yang masih muda banget gitu, biasa kena. Itu bisa diperkosa, dicuri barang-barangnya, diambil, dirampas, ditelanjangin, dan disiksa di kapal itu sepanjang perjalanan gitu. Yang lain itu yang nggak berani untuk ngomong apa-apa karena khawatir mereka juga bakal diperlakukan seperti itu kan. Jadi mereka paling cuma ngeliatin aja gitu. Nah
Begitu sampai di pelabuhan Delhi, mereka tiba-tiba langsung dipisah nih per kelompok gitu. Tapi per kelompoknya itu bukan terserah mereka, tapi terserah dari orang-orang yang di sana. Jadi ada kayak petugas-petugas gitu. Dia langsung ini ke sini, ini ke sini gitu. Terus bahkan ada yang kepisah-pisah gitu. Ada yang misalnya kepisah sama suaminya atau kepisah sama ayahnya sama siapa gitu. Ya mereka nggak mau tahu, pokoknya harus terpisah gitu. Mereka dibawa oleh angkutan-angkutan yang berbeda-beda, ya gerobak-gerobak yang berbeda-beda lah. Mereka dibawa dan nggak berani untuk nanya gitu. Mereka tuh mau dibawa kemana. Terus akhirnya mereka tibalah di perkebunan itu gitu. Begitu sampai di perkebunan, langsung dibarisin dan disuruh jongkok kan. Suruh jongkok, terus langsung seleksi lah pada saat itu. Jadi gini seleksinya. Pertama, si pemilik perkebunan biasanya dia akan nyari perempuan yang cantik, yang menurut dia bisa lah jadi gundiknya dia gitu. Diambil aja gitu. Oh, kamu jadi gundik saya, udah ambil gitu, udah selesai. Yang kedua yang diambil ya sisa-sisa perempuan itu untuk para centeng-centeng gitu. Ini buat saya, yang ini buat saya, yang ini buat saya, dibagi-bagi aja begitu. Terus sisa perempuan itu biasanya kan misalnya ya satu kelompok ada 20 orang gitu. Paling kan perempuannya cuma 4 atau 5. Ya kan sisa 2 gitu ya. Yang diambil lah 1 untuk si pemilik perkebunan, 3 untuk centeng-centeng gitu. Kan paling kesisanya 1 atau 2. Nggak mungkin kan dibagi-bagi ke semua yang lain gitu. Apalagi kadang-kadang ada kuli-kuli yang udah senior dikasih gitu kan. Jadi kuli yang udah ada di situ dikasih. Kemudian mereka dikasih aja gitu tempat bedeng-bedeng gitu. Kamu beli deh, disuruh beli sendiri, alat-alatnya sendiri gitu, atau boleh ngutang gitu. Terus kemudian ya udah mereka mulai kerja hari itu juga sampai matinya mereka gitu. Kenapa sampai matinya mereka? Ya karena saat mereka tidak diberi gaji yang besar gitu, sehingga mereka mau nggak mau harus berhutang. Pertama kan mereka berhutang perjalanan mereka ke sini. Ternyata uang yang mereka dikasih pertama kali itu adalah hutang yang mereka harus bayar dari hasil kerjaan mereka. Kemudian yang kedua mereka harus beli alat-alatnya sendiri, cangkul gitu-gitu sendiri. Itu pun hutang. Belum pakaian, kalau yang nggak punya pakaian kan ada yang bawa pakaian cuma 1 gitu ya. Ya mau nggak mau harus ngutang lagi gitu kan pakaian. Belum makanan untuk sehari-hari makan. Jadi intinya mereka tuh kerja untuk bayar utang aja gitu. Dan kemudian ya mereka sampai tidak pernah bisa pulang lagi ke rumah mereka masing-masing. Uang upah yang mereka terima itu sangat kecil. Apalagi buat perempuan. Buat perempuan itu upahnya bahkan tidak bisa untuk membeli makan 1 hari. Bayangin kamu kerja 1 hari, tapi nggak bisa buat beli makanan 1 hari. Itulah kenapa keadaan mereka jadi terpenjara di situ gitu. Kemudian gimana nih orang-orang yang udah beruntung awalnya? Misalnya nih ya, dia itu udah diambil jadi gundiknya tuan tanah gitu. Itu kan dianggap sebagai perempuan yang ya lumayan lah beruntung, dia jadi kerjanya ya jadi pembantu gitu di rumah tangga si pemiliknya. Yang enggak juga, karena mereka bisa aja diusir setiap saat. Tapi kalau di sini ya sampai hamil gitu, karena para pemilik perkebunan itu nggak ada yang mau punya anak gitu, karena kan mereka itu bukan pejabat dalam hal misalnya pejabat dalam lingkungan pemerintahan. Mereka itu pengusaha. Namanya pengusaha ya pasti pikirannya kan untung dan rugi. Mereka cuma datang ke Indonesia sebentar, ke Hindia Belanda sebentar. Mereka menjadi pengusaha perkebunan, kemudian ketika mereka sudah sangat kaya raya dan mereka pikir mereka pengen balik lagi ke negaranya, ya udah mereka jual perkebunan itu dengan semua yang ada di situ, termasuk para pekerjanya yang kuli-kulinya yang disebut kuli, tapi sebetulnya mereka punya hak yang tidak lebih baik daripada yang namanya budak kan. Ya udah dijual semua, dia bisa pulang ke Belanda kemudian jadi kaya raya. Mungkin keturunannya pun sekarang kaya raya gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya si perempuan itu tidak mau menjadi gundik? Wah, itu nasibnya akan parah sekali. Dia akan disiksa sampai
mati, dan itu dia mati dengan cara pelan-pelan, dan itu jadi semacam peringatan gitu, ini diliatin sama orang-orang gimana dia disiksa. Yang pekerja yang lainnya ketakutan aja ngelihatnya, dan mereka nggak berani untuk ngomong. Nah, di sini jadi ada dua macam kuli ya, selain dalam perbedaan gender gitu, ada juga kuli yang dari bisa dibilang bangsa lah. Kenapa yang diambil itu, kenapa nggak orang-orang lokal sana gitu? Kenapa nggak orang-orang Delhi? Kenapa ngambilnya jauh-jauh ke Jawa gitu, ke Jawa Tengah? Karena kalau mereka ngambilnya dari Delhi, dari Delhi sendiri gitu, itu kemungkinan para kuli itu akan lari pulang ke rumahnya masing-masing. Kan di rumah mereka punya saudara, dan mereka juga punya semacam kayak kepala sukunya atau pemimpin daerahnya yang mungkin akan membela gitu. Tapi kalau misalnya yang ngambilnya dari jauh gitu, apalagi itu dari jauh dari kota gitu, itu pasti mereka mikir 10.000 kali untuk kabur. Mau kabur kemana? Itu di pulau yang mereka nggak tahu di mana. Pokoknya mereka naik kapal aja, jauh aja, lama aja, terus tahu-tahu nyampe di situ kan. Mereka nggak tahu mau pulang gimana. Mereka nggak bisa bahasanya, bahasa setempat mereka nggak bisa. Kemudian mereka juga nggak bisa untuk mencari perlindungan dari manapun gitu. Jadi ya udah, di sana pun orang-orang tidak akan melindungi mereka, karena orang-orang mikir itu nggak tahu dari mana orangnya. Karena kita ingat juga bahwa yang namanya Indonesia itu baru ada setelah 1928. Sementara ini kan masa politik etnis. Pada saat itu belum ada persatuan antara daerah-daerah. Setiap daerah ya mungkin nggak tahu, kecuali Batavia ya, karena Batavia itu kan banyak banget suku-suku yang tinggal di situ. Kebanyakan kan para tahanan-tahanan perang pada dibawa ke sana. Makanya di Batavia itu pada saat itu udah banyak suku lain gitu, misalnya Makassar, terus dari Pulau Sumatera juga banyak yang di situ, sehingga muncullah kampung-kampung kayak kampung Makassar gitu. Sementara sebenarnya kata kampung itu asal katanya camp. Camp itu tempat kayak pengungsian. Biasanya itu adalah orang-orang yang jadi tahanan perang ditaruh di suatu tempat di Batavia di situ. Kemudian mereka akhirnya dipekerjakan di situ, entah mengerjakan perkebunan atau apa demi Belanda. Terus akhirnya mereka tinggal di situ dan jadi penduduk di Batavia sampai secara jangka panjang sampai sekarang. Nah, selain dari Jawa ada lagi, yaitu orang-orang kuli-kuli Cina. Nah, kuli-kuli Cina ini kalau kita lihat dari sejarah, sebenarnya orang-orang Cina di Indonesia itu mulai didatangkan untuk menjadi kuli, bukan sebagai pedagang. Kalau sebagai pedagang kan dari zaman kerajaan Majapahit, dari kerajaan Tarumanegara pun orang-orang dari Tiongkok itu udah banyak datang ke Indonesia untuk berdagang. Tapi mereka didatangkan ke Indonesia sebagai kuli itu pada zaman Zan Peter Zunkun. Nah, kemudian akhirnya beranak pinaklah orang-orang Cina di Indonesia ini yang dulunya kuli ini, dan diambillah sebagai tenaga-tenaga perkebunan. Tapi tugas mereka beda, jadi semacam mereka kayak dipisah gitu. Yang Jawa itu tugasnya adalah membuka hutan, jadi mereka harus menebang pohon, kemudian membereskan untuk menjadi perkebunan. Sementara kuli-kuli Cina itu tidak boleh untuk membuka hutan. Tugas mereka adalah menanam dan merawat tanaman gitu. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah orang-orang dari Cina ini dia lebih pintar gitu. Sehingga ketika merawat tanaman kan butuh pengetahuan juga gitu. Butuh insting juga. Makanya yang dipakai adalah kuli-kuli dari Cina itu. Terus ada konflik gak? Ada. Mereka tuh sering diadu domba gitu. Jadi yang pribumi sama non pribumi di sini sering diadu domba, dan diadu dombanya itu parah. Kadang misalnya dipanggil nih kuli satu, yang satu dipanggil juga. Kalau ada konflik misalnya, ini nih kenapa gini-gini, itu saya dipanggil satu. Ya udah diadu, udah kayak ngadu ayam gitu sampai salah satunya mati gitu. Dan seperti itulah cara mereka mengadu domba. Kenapa? Karena mereka tidak mau antara dua kuli ini nanti jadi bersatu untuk melawan lah tuan tanahnya. Mereka nggak mau kayak gitu. Makanya mereka selalu mengobarkan permusuhan di antara dua kelompok kuli ini. Oke, sekarang mau dibahas adalah tentang pelacuran, pergundikan, dan anak jawi gitu. Kayaknya kalau untuk pelacuran dan pergundikan itu
nggak perlu dijelaskan lebih lanjut ya, bahwa memang sistemnya seperti itu gitu kan. Yang tadi misalnya kalau pergundikan kan diambil aja sama tuan tanah dan dipakai sampai dia bosen atau sampai dia hamil. Ketika dia hamil ya udah dibuang aja gitu. Dan biasanya dia tuh nggak bisa kembali lagi ke teman-temannya. Ada yang kemudian ya selain bunuh diri mati ya berusaha untuk menggugurkan kandungannya ya, entah berhasil entah tidak, atau ya hidupnya sangat susah sekali. Atau kalau dia punya anak laki-laki mungkin bisa gitu. Jadi kalau punya anak laki-laki biasanya anaknya akan jadi kuli juga di situ. Jadi dia kan tetap jadi kuli di situ karena ada anak. Nah, kalau mengenai pelacuran kan tadi dibilang bahwa sisa perempuan itu paling 2 atau 1, ya nggak cukup lah buat semua kuli kalau mau dibagi-bagi. Sementara kuli yang lain itu kan laki-laki semua gitu. Nah, disitulah triknya si pemilik tuan tanah itu berjalan ketika yang tadi saya bilang bahwa mereka dapat untuk perempuan upahnya itu nggak sebanding, bahkan nggak bisa buat makan. Mau gimana lagi hidup mereka? Akhirnya mereka melacurkan diri mereka di kuli-kuli itu gitu. Nah itu, dengan itu jadi si pemilik perkebunan dia bisa menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Pertama, dia bisa hemat pengeluaran dong dengan ngasih gaji lebih kecil. Yang kedua, dia bisa menyelesaikan permasalahan kebutuhan biologisnya dari para kuli, karena kebutuhan itu pasti akan mendesak mereka dan mereka bisa melakukan macam-macam, bisa melakukan pemberontakan, bisa kabur dari tempat itu kalau tidak dipenuhi. Yang unik di sini ada yang namanya anak Jawi. Nah, anak Jawi itu apa? Kalau kuli-kuli dari Jawa itu sukanya perempuan, nggak terlalu cerewet lah gitu. Pokoknya perempuan macam mana pun diterima sama mereka. Kalau kuli dari Tionghoa, senangnya itu sama anak laki, anak kecil tapinya, anak laki ya. Nah, itu disebut anak-anak itu disebut anak Jawi. Anak Jawi itu bisa anak Tionghoa atau bisa anak pribumi. Biasanya anak-anak yang udah agak gede lah, misalnya umurnya 9 tahun, 10 tahun, itu udah dianggap agak gede, itu biasanya dijadikan anak Jawi di bedeng-bedengnya Tionghoa gitu, dari kelompok Tionghoa. Dan beda banget sama yang pribumi, walaupun mereka pakai satu perempuan sama-sama gitu, tapi mereka biasanya melakukannya dengan cara sangat private. Tapi kalau yang di bedeng-bedeng Tionghoa, mereka melakukannya di hadapan semua orang aja gitu, sampai akhirnya terjadilah ledakan penyakit di bedeng-bedeng kulit Tionghoa itu. Nah, pada saat itulah baru pemerintah Belanda turun tangan. Mereka kemudian membolehkan perempuan masuk ke bedeng-bedeng Tionghoa di situ. Jadi mulai tambah banyak kuli perempuan yang diambil, yang sebenarnya untuk ditaruh di bedeng-bedeng Tionghoa untuk dijadikan istri-istri di sana. Nah, setelah itu barulah agak terkendali gitu penyakit itu. Novel ini ditulis berdasarkan sebuah tulisan yang berjudul ini nih. Ya, terbit pada tahun 1902. Nah, saya kaget banget ya, karena ternyata kalau ngelihat dari tahun terbitnya, novel ini kan muncul pada masa politik etis. Saya pikir awalnya, wah ini pada masa tanam paksa nih. Ternyata pada masa politik etis. Keadaan rakyat kita masih kayak gini. Kalau kita tahu dalam sejarah penjajahan Belanda itu kan yang terkenal mungkin masa Rodi Daendels. Setelah Daendels dipecat, kemudian sempat memasuki masa sewa tanah, yaitu pada masa Raffles. Nah, setelah masa Raffles itu dari Inggris ya. Daendels itu pun diangkatnya bukan oleh Belanda. Daendels itu diangkatnya oleh Prancis. Kemudian Raffles diangkat oleh Inggris, dan setelah itu tanam paksa Van den Bosch. Ini yang paling parah banget adalah masa tanam paksa gitu. Sesudah tanam paksa, setelah munculnya banyak karya-karya yang menuliskan kekejaman atau betapa sengsaranya rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Van den Bosch, kemudian muncul yang namanya politik etis, politik balas budi. Yang ditambah pada saat itu terjadi pergantian raja. Ratu yang selanjutnya yaitu Ratu Wilhelmina merubah lagi sistem di koloni mereka, yaitu Hindia Belanda, dengan politik etis, yaitu yang bisa dibilang
mereka intinya pengen membalas budi lah, pengen memperbaiki kehidupan rakyat dengan cara 3 ya. Yang pertama edukasi, kemudian imigrasi, satu lagi adalah irigasi. Nah ini maksudnya gimana dengan 3 program utama mereka ini pengennya rakyat Indonesia lebih baik gitu. Tapi kenyataannya kan aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada masa Ratu Wilhelmina ini, yang berdasarkan aturannya Van de Venter, itu kan nggak sampai juga di Indonesia. Di sini ya orang-orang yang tinggal di sini, orang-orang Belanda yang tinggal di sini tidak mau untuk merubah. Jadi kemudian mereka tetap memperlakukan ya seperti itu gitu. Walaupun di kota-kota besar kayak di Batavia sudah mulai terjadi perubahan, di mana warga pribumi itu sudah mulai boleh masuk sekolah, dihargai, bahkan ada orang-orang yang kemudian menjadi dokter, menjadi ahli hukum dari orang-orang pribumi atau kebanyakan dari Indo. Cuma kalau untuk daerah-daerah kayak perkebunan itu sama sekali tidak ada perubahan. Misalnya contohnya, kalau si pemilik perkebunan ini kesel sama salah satu kuli, ya dia bilang aja sama polisi, kemudian sama polisi ditangkap, terus kemudian digebugin lah di kantor polisi, di penjara, digebugin setiap hari, dibilangin bahwa kamu melakukan apa, kamu sudah mencuri ya, dan segala macam, walaupun misalnya tidak ada salah gitu. Ya seperti itu bisa terjadi, bahkan bisa aja dibunuh di perkebunan itu, disiksa sampai mati. Tapi tidak ada hukum yang bisa untuk menjangkau para pemilik perkebunan ini. Dan mungkin yang paling menyedihkan di sini adalah samalah kayak Max Havelaar juga gitu, bahwa di sini ditulis para pembesar negara kita, misalnya para raja, para pemimpin-pemimpin daerah itu di sini di daerah-daerah perkebunan ini dia tidak melindungi rakyatnya. Rakyatnya sendiri aja susah untuk dilindungi sama dia, bukan susah, tidak mau dilindungi sama dia. Bagaimana dengan suku lain yang dibawa ke situ yang mereka nggak kenal gitu kan? Itulah kenapa banyak yang diambil itu dari daerah-daerah lain, bukan daerah tempatnya sendiri yang diambil, untuk mencoba untuk meminimalisir pemberontakan. Dengan diambilnya dari suku lain, mereka tidak punya tempat untuk mengadu, tidak tahu mau kemana, dan orang-orang di situ pun tidak mau tahu, itu bukan rakyat saya, itu bukan orang Delhi gitu misalnya. Buku ini benar-benar mencengkram batin saya ya pada saat itu. Dan ada hal yang unik adalah saya sebenarnya beli buku ini cuma karena buat nambahin aja. Pada saat itu saya lagi di tempat buku-buku bekas, di lapak-lapak buku bekas tuh di Blok M kan ada di bagian bawahnya. Itu biasanya saya suka belanja buku di situ karena emang saya sukanya buku-buku lama, dan banyak nggak ada gitu di toko-toko buku besar gitu seperti Gunung Agung itu, Gramedia itu nggak ada. Makanya saya lebih sering ke tempat-tempat buku bekas. Nah pada saat itu saya beli banyak buku N. Hadini. Saya bilang ya udah bonusin aja deh 1 buku gitu. Saya bilang ya udah, kata dia ambil aja, cari aja. Nah kemudian saya nemu lah buku ini nih, yang Hikayat Kuli Kontrak ini. Saya pikir wah ini sesuai nih, saya suka nih buku-buku kayak gini. Tapi karena ini bukan buku yang pengen saya beli, jadi ketika dapet ya saya taruh aja di rak buku. Kayaknya 5 tahun kemudian baru kemudian saya buka gitu, saya buka dan saya baca. Nah ketika saya baca, saya hampir nggak bisa meletakkan buku ini lagi gitu. Saya benar-benar baca dari awal sampai akhir. Itu benar-benar saya terkejut ya awalnya, terus kemudian kaget gimana dia si pengarangnya ini menggambarkan situasi pada saat itu gitu. Dan pengarangnya sendiri pun tidak berdasarkan karya yang benar-benar murni dari dia ya. Jadi dia mengambil karya-karya dari orang-orang Belanda yang membuat tulisan-tulisan dan laporan-laporan mengenai kuli kontrak gitu. Jadi pada saat itu, karena memang sudah masa politik etis, kan banyak orang Belanda yang bisa dibilang baru mulai melek lah keadaan di Indonesia selama bertahun-tahun seperti ini loh di bawah pemerintahan Belanda. Kemudian mereka mulai banyak yang mencoba mengerti dan mencoba untuk memperbaiki keadaan gitu. Walaupun mereka kebanyakan kalah. Ya gimana mereka bisa dibilang para penulis, para wartawan, para pendeta gitu, para pastor itu harus berhadapan dengan pemerintah.
yang mereka lakukan kan paling cuma nulis doang. Yang mereka lakukan paling cuma ceramah doang, khotbah gitu. Mereka mencoba untuk merubah keadaan, tapi tidak bisa kalau berhadapan dengan pemerintah kan. Nah, kumpulan tulisan-tulisan ini kemudian dirangkum gitu loh sama Emil W. Aulia, kemudian dijadikan sebuah novel gitu. Dan menurut saya ini pilihan yang bagus sekali dibuat sebagai novel, karena jadi lebih cukup ringan buat orang-orang yang pengen baca sekilas pun cukup ringan, tapi ini bisa dibilang benar-benar mengungkapkan gitu ketidakadilan yang pernah kita alami pada masa pemerintahan Belanda. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka, dan kalau ada pendapat saya yang salah, ada yang mau disanggah, ada yang mau ditambahkan informasi, ada yang mau memberitahu, ada nggak sih karya Emil W. Aulia lain, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.